Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Apa kabar pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini saya Andi Jaya kembali bersama dengan pemirsa semua dalam program kesayangan kita, yaitu Manajemen Syariah. Dan telah hadir di studio kita pada sore hari ini Bapak Dr. Henry Tanjung selaku narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di Manajemen Syariah, dan pada hari ini kita akan membahas tentang Nabi Ishak. Ya, belajar Pak, ya? manajemen dari kisah. Belajar manajemen dari kisah Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja ya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Henry Tanjung. Silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi. pemirsa sekalian yang berbahagia, yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Pertama sekali saya mengucapkan takabbarlah minna wa minkum. Ya, mohon maaf lahir dan batin karena kita masih berada di bulan Syawal meskipun di ujung-ujung ini. Di penghujung bulan Syawal. Di penghujung bulan Syawal ini. Ya. Alhamdulillah kita bisa teruskan kembali kajian kita. Ini sudah kajian yang ke belasan kali ya. Nah, kita nggak ya belasan kali, dan mudah-mudahan dalam beberapa episode lagi 25 nabi sudah tuntas. Baik. Ya. Nanti kita akan kembangkan dari masing-masing konteks kisah-kisah nabi ini, kita akan kembangkan lebih detail dan lebih dalam. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah daripada Nabi Ishak alaihissalam. Dan pelajaran manajemen apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ishak itu. Sebagai dalil sumbernya adalah kita ambil daripada Al-Quranul Karim, surat Shad ya. Ini surat yang ke-38. Ayatnya adalah ayat 45 sampai 47 ya. Hanya 3 ayat saja ini. Nanti kita akan bahas tentang beberapa sumber-sumber lain dalam Al-Quran yang juga berbicara tentang Nabi Ishak alaihissalam. Ya, kita mintakan ya seperti biasa Ustadz Andi untuk membacakan dengan suaranya yang insya Allah kita nikmati bersama. Jadi untuk pemirsa di rumah ya, saya mengajak kepada pemirsa semua untuk kita bersama-sama membaca ayat Al-Quran yang akan kita bahas nantinya, dan tentunya insya Allah dengan membaca bersama-sama ya sebelumnya kita akan lebih membantu untuk bisa lebih mentadabburi ayat yang kita baca. Baik. Ya, kepada pemirsa di rumah saya persilahkan untuk membuka mushafnya ya, kita sama-sama membuka di Quran surah Shad ayat yang ke-45 dan sampai dengan ayat yang ke-47 Ustaz ya. Baik, tepatnya di surah Shad surah yang ke-38 halaman 456. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Ya, artinya? Baik. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Andi. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, ini dalam ayat 45 ini ya, surat As-Shad ini Allah berfirman wadhkur ya. Dan ingatlah ibadana, hamba-hamba kami, disebutlah kemudian namanya satu persatu.
Ya. Ya. Pertama adalah Ibrahim, kemudian yang kedua adalah Ishak, yang ketiga adalah Yakub. Ya, ini dan ternyata urutan-urutan ini melambangkan yang mana yang duluan. Jadi Ibrahim itu yang duluan, Ishak anaknya Ibrahim, Yakub cucunya Ibrahim. Ya, jadi ini hubungan bapak anak cucu, kira-kira begitu. Ya, jadi urutan itu juga mempunyai makna, ya, artinya tidak sembarang-sembarang kemudian diurutkan nama-nama seperti itu. Ya. Jadi Ibrahim wa Ishak wa Yakub, ya, Ibrahim sebagai bapak dan Ishak, ya. Ishak ini adalah anak Nabi Ibrahim dari Siti Sarah, ya, bukan dari Siti Hajar. Dari Siti Hajar itu Ismail. Jadi antara Ishak dengan Ismail itu adalah saudara satu ayah. Satu ayah beda ibu. Beda ibu. Nah, ya. Yang nantinya keturunan Nabi Ishak ini itu adalah Bani Israel. Keturunan daripada Ismail itu adalah orang-orang Arab. Ya, makanya kalau kita pertemukan ke atas antara orang Arab dengan orang Yahudi, itu ketemunya di Ibrahim. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu kalau sudah bicara Ibrahim, tidak dia menolak satupun. Semuanya sepakat. Ya. Ishak pun begitu. Tapi begitu Ismail dia bilang, oh itu bukan dari terah kami, ya, bukan dari terah kita, bukan dari terah Bani Israel. Gitu. Ya, karena Ishak itu nanti kepada Yakub. Nah, Bani Israel itu dimulai daripada Yakub. Ya, Yakub itu disebut juga dia dengan orang yang sering berjalan malam, Israel. Ya, Israel itu orang yang sering berjalan malam. Apa sebab? Karena ketika itu Nabi Yakub itu diancam akan dibunuh oleh Ish, saudaranya sendiri. Ya, karena kecemburuan sebenarnya. Ya, karena kecemburuan, karena Nabi Yakub ini itu didoakan oleh ayahnya Nabi Ishak untuk menjadi nabi. Nah, dia cemburu, kemudian dia ingin membunuh, kemudian ya Nabi Yakub lari. Ya, pergilah dia ke negeri dekat Irak, ya. Irak. Nah, dan dia dalam pelarian itu dia berjalan malam hari, siang hari berhenti. Dalam hari jalan. Itu makanya kemudian Israel. Nah, anak-anak Yakub disebut dengan Bani Israel atau anak-anak orang yang berjalan di malam hari, ya, gitu ya. Jadi ada sejarahnya. Kemudian kenapa namanya menjadi Bani Israel. Ya, tapi itu daripada anak-anaknya Yakub. Nah, kita sekarang fokuskan kepada Ishak. Ya, disebutkan di sini tiga nama Nabi tadi, ya. Ya, Ibrahim, Ishak, Yakub, ulil aidi wal absor. Ya. Nah, mereka ini memiliki kekuatan, ya, wal absor dan wawasan, ya, dan apa absor ini, ya? Ilmu, intelektualitas, ya. Jadi kalau Tabrani dalam tafsirnya, ya, menafsirkan ulil aidi ini adalah kekuatan fil ibadah, al-quwwah fil ibadah. Jadi artinya kekuatan fisik memang. Kalau orang fisiknya lemah, dia akan lemah dalam beribadah. Ya, tapi kalau fisiknya kuat, mungkin dia bisa puasa seperti Nabi Daud, karena fisiknya kuat. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Begitupun dengan tahajud malam, mungkin kalau fisiknya kuat, mungkin dia bisa sampai 2 jam, 3 jam berdiri. Ya. Tapi kalau fisiknya lemah, ya mungkin hanya berapa rakaat saja. Ya, ini ditafsirkan oleh Tabrani dalam tafsirnya, yaitu ulil aidi ini orang yang punya al-quwwah fil ibadah. Sementara wal absor ini itu ditafsirkan sebagai akal, intelektualitas, ya, wawasan. Ya, jadi kalau berpadulah kedua-dua ini, ya, berpadulah kekuatan antara iman takwa, ya, dengan ilmuwan, itulah kemudian sekarang itu istilah itu teknologi yang beriman, teknologi yang beriman, ya, imtak, kan, iman dan takwa, dan iptek, kira-kira gitulah, ya. Kalau bahasa sekarang itu imtak itu ulil aidi, iptek itu ulil absor, gitu, kira-kira gitu, ya, ulil aidi wal absor. Ya, jadi kekuatan dalam ibadah dan juga dalam wawasan, ya, kekuatan dalam intelektualitas. Kemudian inna akhlasnahum bi khalisatin, ya. Nah, kemudian kami, Allah berfirman, kami mensucikan mereka semua, Ibrahim, Ishak, Yakub ini, ya, dengan akhlak-akhlak yang baik, ya,
tetapi yang paling utama adalah zikrud dar, yaitu mengingat daripada akhirat. Ya, ini sering saya sebutkan, visi kita berbuat itu adalah akhirat. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk akhirat. Jadi walaupun kita capek, kita letih, ya, kita lelah, tapi semuanya menjadi investasi. Ya, tapi kalau kita niatkan apa yang kita lakukan untuk hanya sekedar dunia, ya, sekedar materi, ya, sekedar itu yang kita dapatkan. Kita tidak mendapatkan yang lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian wa innahum indana la minal mustafainal akhyar. Ya. Dan sesungguhnya mereka indana di sisi kami la minal mustafain. Ya. Termasuk adalah orang-orang yang dipilih, ya, Mustafa, ya kan, yang dipilih, akhyar, ya, pilihan lah, orang yang terpilih dari yang dipilih, kira-kira gitu ya. Jadi pilihan, betul-betul orang-orang pilihan. Ya. Ya. Nah, itulah kemudian disebutkan tentang kekuatan yang dimiliki oleh 3 nabi tadi, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nah, Ustadz Andi, kalau kita lihat tentang kenapa namanya Ishak, itu kan menjadi menarik ya. Iya. Karena kalau kita lihat Ishak itu sebenarnya dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang asalnya dari Yashak. Yashak itu kalau bahasa Arabnya Yadhak. Tertawa. Itu tertawa. Senyum. Nah, kenapa namanya tertawa? Ya. Kenapa kok Ishak itu namanya dikasih Ishak ya? Nah, karena ketika diberitahu kepada Siti Sarah dia akan hamil, Siti Sarah tertawa. Ya, kenapa dia tertawa? Karena Siti Sarah itu umurnya sudah ada dua riwayat nih. Riwayat pertama umurnya 90 tahun ketika itu. Riwayat kedua umurnya 99 tahun. Jadi ketawa aja ketika dikabarkan malaikat dia punya anak. Nah, ya. Nah, coba kita lihat pada surat apa tadi? Surat tentang bagaimana kemudian Sarah tertawa, ya, surah Al-Hijr ayat 52 sampai ayat 56. Surah Al-Hijr, ya. Ayat yang ke? Oh, bukan, surat, kalau yang dia tertawa itu bacanya surat ini, surat Hud, ya. Quran surah Hud. Surat Hud. Ya, surat Hud surah ayat ke 71, ya. Ini yang berbicara tentang tertawa, ya. Surah yang keberapa saat? Surat Hud ini berapa? Ayat 71 sampai 73, ya. Atau kita baca dulu yang surat tadi, yang surat apa? Al-Hijr. Ya? Al-Hijr, ya. Al-Hijr karena itu sambungannya sebenarnya. Al-Hijr ayat berapa tadi? 52 sampai 56. Al-Hijr itu yang ke-15, ya. Iya, surah yang ke-15. Ayat 52. Ya, silakan, Ustaz Andi. Iya. Saya kembali mengajak pemirsa di rumah untuk sama-sama membaca atau melihat ayat yang kita baca, tepatnya di surah Al-Hijr ayat yang ke-52 sampai dengan ayat ke-56. 56, ya. 56, ya. Surah Al-Hijr tepatnya di surah yang ke-15, ya. Di halaman 265. Ya, pemirsa bisa melihat surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang ke-52 sampai dengan ayat yang ke-56. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
ayat yang ke-52 ya. Kita bacakan terjemahannya. Iya, silakan. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, yaitu Ishak. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Iya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya diberitakan ya kepada Nabi Ibrahim itu akan kedatangan seorang anak yang bernama Ishak. Ya. Jadi para pemirsa sekalian, jadi kedatangan Nabi itu biasanya diberikan wahyu, ya, diberikan kabar ya kepada sebelumnya. Ya. Jadi nanti mungkin akan kita bahas. Iya, baik. Ini ya, kita akan lanjutkan ya pembahasan secara mendetail. Tadi disebutkan mukadimahnya adalah bagaimana kenapa sampai disebutkan namanya itu adalah Ishak. Ishak. Seperti itu. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih detail lagi ya. Apa sih sebenarnya menyebabkan Nabi Ishak itu diberi nama sebagai Ishak ya dalam Quran surah Al-Hijr yang telah kita baca di surah Al-Hijr ayat yang ke-52 sampai ayat 56. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya pemirsa, kembali lagi di program Manajemen Syariah. Masih bersama saya Andi Jaya dan narasumber kita Bapak Dr. Hendy Tanjung. Masih dengan pembahasan belajar manajemen dari kisah Nabi Ishak alaihissalam. Baik, tadi telah kita membaca surah Al-Hijr ya ayat 52 sampai 56. Betul. Baik, silakan Pak. Ya, jadi kalau kita lihat tadi translasinya ya atau terjemahannya, izdakhulu alaihi. Jadi ketika masuklah mereka ya ke tempatnya, mereka ini siapa? Mereka ini adalah utusan Allah berupa malaikat yang menjelma menjadi manusia kan. Dan mereka ini bertiga, datang mereka lalu mengucapkan salam, faqalu salama. Lalu malaikat ini mengucapkan salam untuk Nabi Ibrahim. Kemudian qala, maka berkatalah Nabi Ibrahim, inna minkum wajilun. Ya, sebenarnya kami merasa takut. Ya. Nah, maka kemudian mereka berkata, qalu la taujal. Janganlah engkau merasa takut. Inna nubasyiruka bi ghulam. Sesungguhnya kami akan memberikan engkau berita gembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki. Alim. Gulam itu laki-laki. Iya. Ya, jadi dan kalau dia lihat, alim ya. Kalau kita lihat di daerah Asia Selatan itu nama anak laki-laki itu bisa gulam. Gulam ya. Nah, termasuk yang Ahmadiyah itu kan, Mirza Gulam. Jadi gulam-gulam itu selalu dengan nama pemuda ya, seorang anak laki-laki. Kalau kita mungkin putra kali. Iya. Ya, ada ade putra, ada ini putra gitu kan. Nah, kalau perempuannya putri gitu kan. Nah, itulah kira-kira. Masyruka bi ghulamin alim. Nah, itu dia. Jadi sudah dijelaskan memang nanti bahwasanya Ishak ini menjadi orang yang berilmu. Disebut dengan alim, ya. Jadi para pemirsa sekalian, sudah diberitahukan oleh malaikat ya bahwasanya Nabi Ibrahim ini akan mendapatkan seorang anak yang berilmu. Bigulamin alim, yang memiliki ilmu. Maka kemudian ketika itu diberitahukan kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim terkejut kan. Maka kemudian dia berkata, qala abasyartumuni, ya. Nah, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku bil haq, ya, abasyartumuni ala ammasaniyal kibar. Aku ini udah tua gitu. Apa iya gitu kan? Fabima tubasyirun, ya. Maka dengan cara bagaimana itu berita itu dikabarkan? Maka kemudian qalu, berkatalah malaikat-malaikat itu, ya, masyarnaka, kami memberikan kabar kepada engkau wahai Ibrahim bil haq, dengan benar. Iya. Ini dari Allah, ini kabar ini bukan kabar bohong, ya. Fala takum minal qanitin, janganlah engkau menjadi orang yang
putus asa. Ya, qanitin ya. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, wa may yaqnutu mir rahmati rabbih, barang siapa yang berputus asa daripada rahmat Allah, ya, illa dhalun ya. Nah, tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat ya, dhalun. Nah, inilah kemudian berita ini ya, pada ayat yang lain itu dijelaskan ketika malaikat mendengar berita ini, Siti Sarah itu mendengar dan dia tertawa. Nah, coba kita lihat surat Hud ya. Surat Hud ini surat yang ke-11. Iya. Ayatnya 71 sampai 73. Coba Ustaz Andi mohon dibacakan. Baik. Ya, pemirsa di rumah ya boleh mengikuti bacaan Al-Qur'an kita di surah Hud ayat yang ke-71 sampai dengan ke-73. Ya. Surah Hud tepatnya di surah yang ke-11 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Ya, coba artinya. Ya. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah. Dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih. Allahu Akbar. Ya, jadi coba beberapa pemirsa sekalian kita lihat ya. Masing-masing coba kita sisir satu persatu. Wa mura'atuhu qa'imatun ya. Jadi Siti Sarah ketika itu berdirinya di balik tirai lah. Kan karena tidak mungkin bersama-sama di situ. Kemudian fadhahikat, ya, yathak fadhahikat, dan dia tersenyum, atau sebagian ulama lain mengatakan dia tertawa, ya, yathak. Yang itu bahasa Ibraninya yashak. Yathak itu bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya yashak. Nah, kemudian menjadi ishak. Nah, gitu. Ya. Jadi ini kadang-kadang memang sejarah itu membuat nama gitu kan. Kalau di daerah-daerah Sumatera misalkan ketika ibunya misalkan mau melahirkan, lahirnya malam, disebutlah namanya anaknya malam. Ya, gitu kan. Atau dicari terjemahannya Arabnya lail ya, gitu kan. Nah, atau misalkan siang, ya disebut nahar misalkan, ya disebut juga nahar, asalkan bukan nar ya. Kalau nar api. Ya, neraka ya, nahar siang. Ada juga yang ketika dia lahir kemudian lihat batu, nama anaknya batu. Ya. Begitu itu biasa terjadi. Nah, ini pun begitu. Jadi ada sejarah yang melatar belakanginya, makanya kemudian itu terjadi. Tapi ini menurut para ulama ya. Kemudian fabasyarnaha bishaq. Nah, ya, kami memberikan kabar gembira ya kepadanya. Di sini fabasyarnaha berarti kepada istrinya kan. Ya. Ishak, yaitu dengan kelahiran seorang anak yang bernama Ishak. Wa min wara Ishak, dan nanti anak daripada Ishak Yakub. Nah, Yakub pun sudah disebut di sini. Yakub itu anaknya Ishak nantinya. Nah, ya. Nah, kemudian qalat. Nah, ini kan qalat kan, berkatalah Siti Sarah tadi ya. Ya wailata. Ya, heran sekali. Wah, ini
Ajaib ini, Ajaib. wonderful ini. Alidu wa ana ajuz, ya. Apakah aku akan punya anak sementara aku tua? Wa ana ajuz. Ajuz sudah tua kan? Jadi kalau seorang yang bernama Ajuz itu tua. Ya, Ajuz atau Agus ya. Ya, kadang-kadang orang bilang jangan salah nyebut nama Agus ya. Agus sebenarnya disebutnya Ajuz jadi tua dia. Padahal Agus itu bukan tua artinya misalnya. Ajuz, wahana Ajuz dan saya sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha. Suamiku juga Syekh sudah tua ya. Sudah tua juga, masyaikh ya. Sudah tua juga gitu. Inna hadza la syai'un ajib. Wah, ini luar biasa ini, ajib. Nah, ya. Ini perkara yang ajib lah. Yang benar-benar sangat aneh, ya. Seperti tadi saya gambarkan, usia Siti Sarah ketika itu ada dua versi ya, ada yang bilang 90, ada yang bilang 99. Iya. Usia Ibrahim saat itu ada yang bilang 100, ada yang bilang 120. Ya. Dan Nabi Ishak ini kan zamannya sekitar 1600 tahun sebelum Nabi Isa ini. Jadi sangat jauh, ya. Iya. Jadi dan ketika itu usia manusia panjang-panjang. Jadi usia Nabi Ishak pun itu ada dua versi. Versi pertama usianya 170 tahun meninggalnya. Versi kedua meninggalnya 180 tahun. Jadi kalau kita ambil dua versi ini aja itu udah sangat, ada nggak manusia sekarang nggak umur sampai segitu? Mungkin nggak ada. Iya. Ya, tapi ini ada. Ini kekhususan untuk umat-umat terdahulu ya. Iya, terdahulu kan panjang-panjang umurnya. Iya. Ya. Nabi Adam misalkan berapa tahun? Nabi Nuh ya yang sudah jelas kan? Iya. 1000 tahun kurang 50 ya. Maka kemudian malaikat juga berkata, qalu, ya, malaikat mengatakan ata'jabina min amrillah. Ya, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah, ya. Jadi kalau sudah keputusan Allah, sudah amrillah, sudah ketetapan Allah, maka jangan merasa ata'jabin, jangan merasa heran. Ya. Rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya. Alaikum, ya, kepada engkau ahlul bait, ya, wahai ahlul bait. Ya. Nah, kemudian innahu hamidum majid, ya, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah, ya. Nah, itulah beberapa keterangan di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang proses, ya, proses kelahirannya daripada Nabi Ishak alaihissalam lewat pemberitahuan dari malaikat kepada Nabi Ibrahim di ayat yang Al-Hijr tadi, kemudian pemberitahuan kepada Siti Sarah di ayat yang Hud tadi. Ya, jadi memang dua-dua diberikan. Nabi Ibrahim pun tercengang, Siti Sarah pun tercengang. Ya, cuman tercengangnya ini diabadikan dalam dua ayat yang berbeda, dalam dua surat yang berbeda, Al-Hijr dan Hud. Ya. Dan kalau Al-Hijr tadi yang takjub adalah Ibrahim, kalau Hud yang takjub adalah istrinya. Ya. Nah, itulah prosesnya, maka kemudian lahirlah dia. Nah, Nabi Ishak. Iya. Nah, kemudian apa ayat yang menegaskan Nabi Ishak itu seorang nabi? Iya, Nah, baik, kita akan membahas lebih detail lagi ya tentang kita akan masih membahas lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Ishak, dan tentunya satu ayat lagi, setelah itu kita bahas hikmah. Iya, dan tentunya di segmen terakhir nanti kita akan membahas pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Ya. Betul. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Ya, pemirsa, kembali lagi di program Manajemen Syariah, masih bersama saya Andi Jaya dan narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung, masih dengan pembahasan belajar manajemen dari kisah Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Baik, kembali ke Pak Dr. Henry Tanjung ya. Tadi kita telah membaca surah Hud ya, mengapa sampai disebutkan Ishak itu asalnya sebenarnya dari mana gitu. Iya, betul. Iya, baik, selanjutnya Pak. Ya, selanjutnya kita lihat ini bukti kenabian daripada Nabi Ishak itu. Kita akan membahas adalah surat kenabian surat An-Nisa ayat 163. Ya, mohon dibacakan Ustaz Andi. Surah An-Nisa ayat 163 ya. Ya, untuk pemirsa di rumah juga bisa mengikuti bacaan Al-Qur'an kita ya.
di surah An-Nisa, surah yang keempat di ayat yang ke-163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Iya, langsung artinya? Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Iya. Jadi inilah yang menandakan kenabian Nabi Ishak dan Nabi disebut ya. Kami telah memberikan wahyu. Ya, jadi langsung. Wahyu itu hanya diberikan kepada para nabi. Para pemirsa sekalian, wahyu itu hanya diberikan kepada para nabi. Makanya kemudian kami telah memberikan wahyu dan itu sebut semua satu-satu namanya. Ya. Meskipun kalau dalam nabi-nabi itu sebenarnya tidak hanya 25, tapi banyak sekali ya. Tapi yang disebutkan di sini hanya 25 nabi dan rasul itu. Nah, sekarang kita masuk kepada aspek manajemen ya, para pemirsa sekalian. Di dalam cerita tadi tentang Nabi Ishak tadi, yang ketika diberikan kabar kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim terkejut dan kemudian di ujungnya itu dia mengatakan tidaklah berputus asa kecuali orang yang sesat. Ya. Wa may yaqnut mir rahmati rabbih illa dhallu. Jadi kalau kita lihat daripada kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya yang pertama itu di dalam kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, itu jangan sampai kita merasa putus asa. Ya. Ini senada juga dengan cerita Nabi Yusuf. Ya. Tidak merasa putus asa. Dan semua persoalan yang kita hadapi itu, ya, masalah, persoalan, segala macam, jangan kita berputus asa. Daripada apa? Daripada rahmat Allah. Ya. Nah, berapa hari yang lalu saya sempat berdialog dengan seorang guru besar ekonomi, kemudian mantan menteri, ya. Kemudian dan sekarang masih aktif di beberapa perusahaan sebagai komisaris, ya. Kemudian orangnya masih segar, masih oke, masih kuat, umurnya sudah 75 tahun. Nah, ketika saya tanya apa yang membuat rahasia Bapak segar gitu ya. Usia 75 ya, masih bicara masih lantang, jalan masih tegap, maka dia bilang, bagi saya masalah adalah rahmat. Nah, ya. Nah, ini kan betul-betul menunjukkan kualitas keimanan barangkali ya. Karena kalau kita lihat tadi kan surat surat Hijr tadi itu sudah menjelaskan bahwasanya orang yang beriman itu tidak pernah putus asa daripada rahmat. Nah, gitu ya. Nah, cuman konteks Nabi Ibrahim ini itu adalah rahmat memiliki anak, ya, karena lebih khusus dia memiliki anak karena kondisi ketika itu Siti Sarah sudah berumur 90-an dan Ibrahim sudah berumur 100-an tahun. Jadi memang sudah terlalu tua untuk memiliki anak. Nah, tapi diberikan nasihat oleh Allah langsung, ya, jangan berputus asa daripada rahmatku. Nah, gitu ya. Ini luar biasa ini. Ini mungkin tidak hanya dalam konteks memiliki anak, mungkin dalam semua pekerjaan kita harus lakukan seperti itu. Jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah, ya. Jadi kita harus lakukan, ya. Apapun yang bisa kita lakukan kita lakukan, ya. Kemudian
Itu yang pertama, ya. Aspek Tidak manajemen yang cepat pertama. berputus asa. Iya, jangan, bukan tidak cepat. Ya, Kalau jangan. cepat berarti nanti ada Ya, putus nanti asanya akan dong. ada putus asa. Enggak, bukan. Jangan. Padahal Allah mengatakan la Iya. ta'yasu min rahillah. La ta'yasu min rahillah dalam versi surat Yusuf. Iya. Dalam versi ini wa may yaqnut mir rahmatillah illa dollun. Orang yang berputus asa tidak ada orang yang beriman kecuali dia sesat, iya. gitu loh kan. Tidak ada orang yang berputus asa, tidak melainkan ada. orang-orang yang Ya, sesat ya. sesat. Jadi aspek manajemen pertama tidak putus asa. Tidak berputus asa. Daripada Bukan rahmat jangan Allah. cepat berputus Bukan jangan asa, cepat, karena bukan. konteksnya beda Konteksnya beda. Kalau jangan Iya. cepat nanti dia harus putus asa juga gitu kan. ya. Iya. Nah, berarti tinggal tunggu waktu kalau begitu. Tapi ini tidak. Nah, Uh-uh. la ya. La ta'yasu. Jangan, la, jangan, tidak. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua yang juga menarik tadi, yang kita baca tadi dalam surat yang awal tadi, ya, surat yang dijelaskan tadi surat apa itu? Surat Al-Hijr ya. Yang pertama tadi yang menjelaskan ide apa? Ada dua kekuatan tadi, ya. Ya, inna akhlasnakum bi khalasin dzikra, ayat apa sebelumnya ya. Wa yakuba ulil aid wal absar ya. Ulil aidi wal absar. Ya, ini surat apa surat tadi? Shad. Surat Shad tadi, Iya. surat Shad. Ayat 45 sampai tadi. Iya. Nah, ini juga menggambarkan sesungguhnya di dalam melakukan pengelolaan satu, apakah itu bisnis, apakah itu institusi, apakah itu organisasi, ya, dua kekuatan ini menjadi utama dan penting ya, yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Pertama adalah ulil aidi, ya, Ya. kekuatan dalam al-quwwah fil ibadah, kekuatan dalam ibadah. Jadi pemimpin itu mestinya kuat dalam ibadah. Karena apa? Keputusan yang dia lakukan itu kalau tidak semata-mata karena ibadah, itu nanti bisa melenceng, ya, bisa melenceng. Ya. Jadi, tapi kalau misalkan niatnya ibadah, kalaupun ada hal-hal yang sedikit-sedikit itu masih gampang untuk diperbaiki, ya, karena niatnya sudah sama. Tapi kalau niatnya bukan untuk ibadah, itu yang berat. Jadi pertama kekuatan ibadah, baru kekuatan ulul absar tadi, kekuatan intelektualitas, ya, harus pintar, ya, harus cepat membaca masalah itu seorang pemimpin. Kalau pemimpin lelet repot juga tuh, ya. Masalahnya udah sampai udah mau selesai masih mana, belum ngerti. dia baru ngeh gitu, dia baru sadar, oh ini masalah gitu, wah repot juga kita gitu. Ya. Enggak ngeh ya dengan Enggak, karena ini sunatullah, artinya apa? Kita ini kan ciptaan Allah. Iya. Manusia diciptakan oleh Allah. Setiap ciptaan itu ada manual booknya lah, ya, ada manual, ada buku panduannya, sama kayak kita beli TV baru, ada buku panduannya, bagaimana kita mengoperasikannya. Begitupun dengan manusia, Allah ciptakan manusia, ada buku panduannya, bagaimana kita mengoperasikan. Ya, dalam rangka membuat bumi ini makmur, kita diberikan tugas kekhalifahan. Tetapi dalam tugas kekhalifahan itu ada syarat-syarat untuk menjadi seorang khalifah tadi, seorang pemimpin tadi. Apa itu? Jelaskan di sini. Ya, mereka-mereka itu yang disebut dengan para nabi-nabi tadi memiliki dua keunggulan itu, ya, ulil aidi wal absar. Dia memiliki satu al-quwwah fil ibadah dan al-quwwah fil absar lah, apa di dalam intelektualitas, ya. Jadi wawasan intelektualitasnya, keilmuannya, ya. Ini yang walaupun dalam terjemahan yang kita baca hanya disebutkan kekuatan, ya, mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar. Nah, itu makanya dan terjemahan ilmu yang, itu betul. Ilmu yang tinggi. Ilmu yang tinggi. Jadi perlu dibantu dengan terjemahan itu tafsiran. perlu dibantu dengan tafsir, ya. Jadi kalau kita baca tafsir, apa maksudnya ini, ya. Nah, ternyata maksudnya adalah al-quwwah fil ibadah. Ya, jadi kalau pemimpin yang ibadahnya belang bentong, ya, sholat juga kagak, ya, sholat kapan ingat gitu, ya. Yeah. Wah, kita repot juga tuh, kita nggak bisa berharap banyak tuh dengan pemimpin seperti itu, ya. Nah, yang kita perlu pemimpin tuh orang betul-betul dia kepada Allah tuh sangat takut. Yeah. Jadi kalau kepada Allah sangat takut, dia pasti membela lah, karena Allah sudah buat, ya, apa namanya, aturan-aturan, rule, ya. Guideline segala macam, dia pasti takut itu untuk melanggar itu. Misalkan Allah bilang jangan zolimi rakyatmu, dia pasti takut untuk menzolimi rakyat, kan? Jangan mengambil harta rakyat. Jangan harta rakyat, dia pasti takut, kan? Atau kita nggak usah bicara rakyat lah, bicara organisasi misalkan, ya. Jangan zolimi anak buah, kita takut kita menzolimi, kan? Sehingga kita berusaha untuk kita tidak menzolimi, kan gitu. Nah, ini konteksnya, kalau konteksnya itu adalah Allah, takut kepada Allah, maka semuanya nanti akan beres ke belakangnya.
Tapi kalau sama Allah dia nggak takut, sama siapa lagi dia takut? Ya kan? Iya. Nah, ini dia persoalan. Ya, jadi dua. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama Kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah. Yang kedua adalah kekuatan ilmu. Baik. Nah, kemudian hikmah manajemen yang ketiga, ini yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan. Ya. Ternyata kelebihan Nabi Ishak ini, itu beliau itu orang yang sangat santun dan ramah. Nah, ya. Dalam beberapa keterangan dijelaskan santun dan ramah. Ya. Ya. Nah, sepertinya santun dan ramah ini hendaknya menjadi sikap hidup kita. Ya, kalau kita bicara manajemen organisasi, di sana ada budaya organisasi. Ya. Nah, budaya itu adalah biasanya dicantumkan budaya ramah. Ya. Ya. Ramah ini dalam konteks ya kita melayani kan. Ramah itu kan melayani. Iya. Ada orang datang, kita ramah berarti kita tegur dia duluan. Iya. Bukan kita ditegur duluan misalkan gitu kan. Nah, jadi ramah ini konsepnya melayani. Jadi kalau di dalam cerita Nabi Ishak itu kemudian beliau ramah, kemudian rakyatnya makmur gitu ya, disenangi oleh umatnya gitu ya, Nabi Ishak ini, karena memang perilakunya itu bagus ya, santun dan ramah. Nah, ini menjadi catatan lah buat kita ya. Terutama khususnya kepada pemimpin ya. Khususnya pemimpin ya, sebab kita semua adalah pemimpin. Iya. Ya, kullukum ra'in kan, adalah pemimpin. Jadi jangan diartikan kita harus punya anak buah baru kita menjadi pemimpin gitu misalkan ya. Tapi minimal kita memimpin diri sendirilah. Iya. Minimal kan gitu ya. Minimal memimpin anak istri kan kalau kita di keluarga kan, minimal itu. Jadi seorang suami nggak boleh harus santun ramah sama istri kan. Betul. Nah, kalau kita kasar sama istri kabur nanti. Kabur tengah malam lagi gitu kan. Gitu ya. Baik, iya. Jadi kurang lebih ada 3 poin ya pada bahasan kita hari ini. Manajemen yang bisa kita ambil ya, pelajaran manajemen yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Yang pertama, tidak berputus asa atau tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dan ini sejalan dengan firman Allah dalam surah yang lainnya di surah Yusuf, wala ta'asu min rahillah. Janganlah engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan, Allah mengatakan jangan. Bukan jangan cepat ya. Iya. Yang kedua adalah di dalam melakukan pengelolaan sesuatu hendaknya kita memiliki 2 karakter atau sifat. Yang pertama adalah kekuatan ibadah, dan yang kedua adalah kekuatan ilmu. Ya, sekali lagi kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan ibadah dan kekuatan ilmu, dan yang ketiga adalah santun dan ramah. Baik. Sebelum kita menutup perjumpaan kita akan menyapa pemirsa yang telah bergabung bersama kita. Assalamualaikum. Ya, iya, dengan Bapak siapa di mana? Asi di Semarang. Ya, dengan Bapak Asi di Semarang. Silakan Pak dengan pertanyaannya. Ya, silakan Pak. Iya, sayang sekali ya terputus dengan Bapak Adi di Semarang. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Didi di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Henry. Ya. Tolong dijelaskan apa itu kekuatan ibadah dari Bapak Didi di Kendari. Nah, kekuatan ibadah. Iya. Jadi kekuatan ibadah itu adalah orang yang yang senang, yang mungkin kalau bicara hobinya ibadah gitu. Iya gitu. Kira-kira gitu. Jadi kekuatan ibadah itu adalah orang yang selalu dia melaksanakan ibadah. Kan ibadah itu kan biasanya ada ibadah-ibadah yang wajib, ada ibadah-ibadah yang sunnah, nawafil misalkan. Iya. Nah, orang yang kekuatan dalam ibadah itu mungkin tadi seperti yang saya jelaskan ya. Puasanya itu puasa Daud misalnya, itu berarti kuat dalam ibadah. Kemudian sholat malamnya ya rutin dan istiqomah misalnya. Terus apa lagi ya, zikir tidak pernah lepas ya, ibadah-ibadah yang memang hablum minallahnya kuat. Iya. Ya. Mungkin bisa diberikan permisalan ya, misalnya kita seorang yang hobi main badminton gitu ya. Kita punya jadwal malam Rabu misalnya, seperti karyawan Umat TV ini Pak ya, jadwal badmintonnya malam Rabu. Hari Selasa udah persiapan dia. Betul. Jadi nanti malam nih kita mau main badminton nih. Jadi sekarang udah persiapan bajunya udah siap, raketnya, shuttlecocknya segala macam. Betul. Karena dia cinta banget, hobi banget sama
sama badminton itu sehingga dia sudah ada mempersiapkan dari batinnya yang memang untuk melakukan hal tersebut. Mungkin ini kurang lebih sama ya ketika kita cinta dengan ibadah, mungkin kurang lebih seperti itu. Betul. Jadi kita prepare. Jadi kita itu menyiapkan ya. Orang yang cinta kepada masjid, begitu azan dia pasti mampir ke masjid. Iya, enggak sibuk dengan akan terus dia, enggak akan terus. Nanti aja lah, enggak. Orang cinta ke masjid, hati yang terpaut kepada masjid, azan dia mampir ke masjid, enggak ada cerita. Jadi dia yang masalah-masalah itu dia lewatin aja gitu. Iya. Ya. Nah, tapi kalau orang yang tidak hati yang terpaut ke masjid, azan biasa saja bagi dia. Iya. Begitu ya. Jadi kekuatan ibadah itu ya ini hampir dimiliki oleh para nabi. Iya. Ya. Bahkan para salafus soleh juga itu luar biasa. Ya, para ulama-ulama kalau kita lihat cerita-cerita mengenai sholat malamnya, wah luar biasa. Iya. Ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Kita bisa bayangkan berapa jam berdirinya itu. Ya. Nah kira-kira begitu. Jadi kekuatan ibadah itu sesuatu yang memang sebenarnya harus ada kekuatan fisik juga di situ gitu loh. Jadi kekuatan fisiknya lemah, ya ibadahnya juga lemah lah, ya kan? Namun karena ibadah itu kan fisik. Insya Allah jika imannya lebih kuat, tentunya akan membantu fisik juga akan menjadi kuat ya Pak ya. Kadang seseorang mungkin sakit, tapi ketika datang waktu sholat, tiba-tiba ada kekuatan dari dalam untuk bangun melaksanakan sholat ya. Tidak seperti dengan sifat-sifat orang munafik yang disebutkan oleh Allah. Baik, sebelumnya kita akan menyapa pemirsa yang telah bergabung sama kita. Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah, dengan umat TV. Iya, betul Ibu. Ada pertanyaan Ibu, silakan. Assalamualaikum, ini mau bertanya. Iya, silakan Ibu. Bagaimana kalau kita melaksanakan sholat tahajud sebelum tidur atau di bawah jam 12 gitu, dalam tidur? Baik, iya. Boleh atau tidak? Ya, baik. Itu aja pertanyaannya Ibu. Iya. Baik, ya. Terima kasih Bu ya telah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Ibu hamba Allah ya, tadi kita lanjutkan sedikit bahwa tidak seperti dengan sifat-sifat orang munafik yang disebutkan Allah ya. Betul. Ibadah malas. Iya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Iya, betul. Iya, sebenarnya kita pun ada alarm sebenarnya. Iya, ini masih diri terkait kita dengan pun, pertanyaan Pak Didi ya, tentang kekuatan ibadah. Diri kita pun itu sebenarnya punya indikator. Iya. Misalnya gini, ketika pada suatu saat kita malas ibadah, kita harus bertanya pada diri kita nih. Iya, betul. Ini saya ini munafik tidak ini? Iya. Jadi indikator itu ada biasanya. Iya, betul. Ya. Nah, maka itu kita harus betul-betul bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Ini yang berat kan. Istiqomah kan yang paling berat ini. Iya. Ya, karena jaminannya juga luar biasa. Ya kan? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, ya kan? Tatanazzalu alaihimul malaika alla taqafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Berat sekali. Makanya balasannya surga gitu kan. Wa absyiru bil jannah. Nah, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana caranya kita supaya kita terus ya bisa istiqomah. Ini yang paling berat ini. Iya. PR ini yang paling berat ini. Keinginan yang kuat dan terus melaksanakannya secara istiqomah ya. Dan seperti yang Pak Henry sebutkan tadi bahwa sebenarnya indikator kekuatan itu sebenarnya kita bisa tahu ya. Kita tahu dalam diri kita ketika kita sholat apa ini kita berdirinya dengan malas atau malas-malasan ini. Iya, malas-malasan. Gitu. Atau memang betul-betul ada jiwa yang kuat ya. Sama aja misalnya dengan amal ibadah yang lain, berinfak misalnya ya, kalau kita berinfak kemudian hanya untuk mendapatkan pujian dari orang yang melihat kita ya. Makanya kita perlu riadoh, kita perlu latihan-latihan. Iya, betul. Di antara latihan untuk supaya kita nikmat ibadah itu, kita disuruh itikaf. Nah, itikaf di masjid itu akan membuat kita tuh terpaut kepada masjid. Iya. Itu. Jadi tapi kalau kita nggak pernah itikaf ya, kemudian kita juga merasa tidak penting ke masjid segala macam ya, kita akan tidak begitu ini hati kita untuk ke masjid. Baik, ini faedah yang sangat bermanfaat ya buat kita semua tentunya dan pemirsa di rumah bahwa sebenarnya selayaknya kita harus selalu memuhasabah diri kita setiap harinya ya Pak. Betul. Apakah ini kita memang betul-betul adalah orang yang tergerak hati kita untuk beribadah atau justru jangan-jangan adalah kita menjadi orang-orang yang munafik seperti firman Allah tadi. Iya, betul. Baik, untuk selanjutnya pemirsa selanjutnya, Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Adi di Semarang. Oh iya, kembali dengan Bapak Adi di Semarang. Silakan Pak dengan pertanyaannya, langsung aja. Iya, mau nanya. Iya. Yang dimaksud dengan iktikaf di masjid. Ya. Baik.
itu perlu membutuhkan menginap atau Iya. cuman kita niat itikaf gitu aja? Iya. Baik. Hanya berapa jam? Iya. Baik. Ya, itu aja ya Pak Adi ya. Iya. Sudah itu Bapak. Iya, baik. Terima kasih Pak Ya, Adi. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sebelum ke pertanyaan Pak Adi dari Semarang ke Ibu yang sebelumnya nelpon tentang sholat tahajud sebelum tidur. Oh, iya. Ya, silakan. Iya. Jadi memang tahajud itu sebaiknya dilaksanakan setelah kita tidur, ya. Afdalnya ya. Afdolnya ya, karena sholat tahajud itu adalah sholat lail, sholat malam. Iya. Nah, sholat lail, jadi malam itu dalam bahasa Arab itu ada dua istilah. Iya. Pertama lail, yang kedua ghasikin. Iya. Jadi kalau kita baca surat Al-Falaq itu kan, ghasikin idza waqab. Nah, ghasikin inilah yang banyak orang santet ya, guna-guna. Itu masuknya di masa-masa ghasikin ini. Masa-masa ghasikin ini mulai daripada tenggelam matahari sampai tengah malam. Sampai jam 12, jam 1 gitu. Iya. Itu namanya ghasikin. Tapi jam 1 ke subuh itu namanya lail. Nah, jadi malam pun dibagi dua terminologinya dalam bahasa Arab itu. Ghasikin dengan lail. Makanya Jadi sebenarnya kalau sholat lail itu setelah jam 12 lail, harusnya. jam 12. Nah, kalau jam 12 kan nggak mungkin begadang kita. Iya. Ya kita diminta untuk tidur dulu. Nah, itu makanya. Dan kalau lihat medis ya, ghasikin ini jam antara habis maghrib sampai kemudian jam tengah malam jam 12 jam 1 itu masa-masa pembebasan toksin dalam tubuh kita kalau dalam bahasa medisnya. Makanya kita jangan mandi malam ketika itu, karena itu masa-masa pelepasan toksin racun-racun dalam diri kita. Dan kita disunahkan untuk tidur awal oleh Rasulullah supaya pelepasan toksinnya itu bebas dan lancar gitu. Nah, makanya kalau orang yang dia begadang di masa-masa ghasikin ini dia tuh begadang, nah di masa-masa lailnya dia lemas. Lemas. Maka itu kita diminta untuk kita tidur dulu. Tidur dulu, walaupun cuma sejam 2 jam. Begitu kita bangun, menikmat sekali, segar sekali. Dan mandi itu di masa lail bukan di masa ghasikin. Di masa lail, di masa 2/3 malam, jam 2, jam 3 itu mandi pagi bagus sekali. Baru kita sholat tahajud di situ gitu. Dan itu kan kebiasaan para ulama-ulama. Jadi para pemirsa sekalian, terminologi malam itu ada dua, ada lail, ada ghasikin. Nah, kita kan sholatnya disebut dengan sholat lail. Berarti sholat 2/3 malam terakhir. Ini sangat menyehatkan. Masya Allah. Sangat menyehatkan. Dari sisi medis sudah terbukti. Ya. Pelepasan toksin berlaku sampai tengah malam itu barulah kita segar. Mandi pun kita enak. Baik, demikian ya buat Ibu yang tadi bertanya ya. Ini salah hamba Allah. Bahwa sholat lail itu harusnya sebaiknya setelah tidur dulu ya. Iya, karena memang secara bahasa juga sholat lail itu ya setelah tengah malam ya, bukan sebelum kita tidur. Bukan sebelum, Baik, terkait dengan Pak Adi dari Semarang. Itikaf ya? Itikaf. Oh ya. Nah, gini Pak Hadi ya, masalah itikaf ini. Kalau kita duduk, kita masuk masjid, kita duduk, kita niat itikaf, sudah dapat pahala itikaf. Kita kembali lagi keluar, kita dapat pahala itikaf. Ya. Tetapi yang masuk dengan itikaf ini, itu adalah sunnahnya Rasulullah. Itikaf itu siang malam di masjid. Seperti itikaf 10 malam terakhir. Siang malam di masjid. Ya. Nah, jadi kalau siang malam di masjid, itu hati kita akan terpaut dengan masjid. Itu caranya kita untuk riyadhah itu di situ. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang meremehkan itikaf siang malam itu tuh sebenarnya belum paham dengan mana itikaf. Iya, betul. Ya. Sekarang sederhana saja begini. Kita baru beli ayam kampung dari pasar. Terus kita taruh di kandang. Bagaimana caranya supaya dia tahu kandangnya itu? Kurung 3 hari. Kurung dulu. Kurung 3 hari, habis itu lepaskan, dia balik kandang itu. Dia keluar, dia balik kandang. Ini artinya apa? Eksperimen yang membuat kita itu sebenarnya hati kita terpaut di mana kita berada. Makanya kalau kita berada pada lingkungan yang mewah, maka hati kita pun akan cenderung kepada kemewahan. Kita berada pada lingkungan yang sederhana, hati kita pun cenderung kepada kesederhanaan. Nah, kita berada pada lingkungan masjid siang malam, hati kita pun berada di masjid. Jadi inilah hikmah-hikmahnya itu, Pak Hadi. Makanya saran saya untuk tahun depan ya, ketika 10 hari terakhir itu itikaflah kita. 10 hari terakhir itu non-stop siang malam ya. Untuk apa? Untuk riyadhah ya. Riyadhah bukan wajib sebenarnya kan? Latihan. Jadi sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkad, latihan bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada masjid.
Kan begitu. Ya. Nah, dengan begitu, dengan kita diperem 10 hari itu, ya tidak keluar masjid, Ya. situ terus, maka begitu kita keluar daripada Idul Fitri, cinta kita kepada masjid. Baik. Demikian ya jawaban buat Pak Adi dari Semarang ya, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan itikaf adalah memang harus berdiam diri di masjid ya, bukan bermaksud bahwa hanya bernat aja kemudian pahala itikafnya diterima seperti itu. Memang harus diniatkan untuk itikaf kemudian tinggal di dalam masjid. Dan tentunya ya mudah-mudahan seperti yang disebutkan tadi bahwa itikaf ini merupakan sesuatu yang bisa melatih latihan ya buat kita untuk bagaimana kita semakin cinta kepada masjid, dan insya Allah cinta dalam beribadah. Iya, cinta dalam beribadah. Kuah fil ibadah muncul. Iya, baik. Dan insya Allah 10 hari bukanlah sesuatu yang berat, Pak. Ya. 10 hari cuma sekali dalam setahun loh. Iya. Iya ya, 10 hari ya di sepertiga terakhir dari Ramadan itu cuma sekali dalam setahun kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk tahun depan Ramadan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita dan kita bisa beritikaf di masjid, dan mudah-mudahan itu adalah start awal bagi kita untuk semakin cinta beribadah ya. Baik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, kita telah berada di penghujung waktu, dan pemirsa di rumah jangan lupa saksikan kembali Manajemen Syariah masih bersama dengan Bapak Dr. Henry Tanjung di pertemuan selanjutnya, yaitu setiap hari Rabu pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Andi Jaya dan narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.